Secara retorik memang tetap membuat orang stres. Seperti teriakan, hidup Jokowi. Oh, itu ya luar biasa. Di acara HUT-nya Gerindra pada saat itu kita tahu Jokowi sedang dinobatkan oleh OCCRP sebagai pemimpin koruptor kedua terkorup di dunia. Namun analitik, dialektik, dan logik memperlihatkan secara substansial kebijakan Prabowo berbalik 180 derajat dari Jokowi. Hal itu yang kemudian bisa kita lihat dari antara lain kebijakan pertanahan, perburuhan, anti korupsi, dan pro rakyat miskin, bahkan pro pribumi. Untuk pro pribumi ini memang beredar info terbatas saja di kalangan elit. Negara yang dihuni oleh orang-orang yang bergotong royong untuk terus membangun negeri ini dengan tulus, bukan karena fulus. Ya, menarik pernyataan-pernyataan beberapa tokoh kita yang saya kira patut kita naikkan, kita diskusikan di malam hari ini. Salah satunya dari Syahganda Nainggolan yang menulis sebuah artikel saya baca di rmol.id, ya, judulnya adalah Prabowo adalah kita. Wow. Maka di ulasan kita malam hari ini menjadi sebuah tanda tanya di belakangnya. Prabowo adalah kita. Nah, kan beda ya, Prabowo adalah kita dengan Prabowo adalah kita. Mari kita ulas satu persatu oleh Dr. Syahganda Nainggolan hari Senin kemarin. Oke, ini bermula dari diskusi antara Syahganda Nainggolan, kemudian Refli Harun, dan Faisal Assegaf. Tiga tokoh ini difasilitasi oleh Bang Edi di Edi Mulyadi Channel untuk berdiskusi. Mirip-mirip posisinya di beberapa bulan yang lalu, bahwa ketiga orang ini, Refli Harun, Faisal Assegaf, dan Said Didu, adalah oposisinya Jokowi sekaligus pendukung Anies di Pilpres kemarin. Tapi yang membedakan katanya ya, kalau menurut Bang Syahganda, bahwa sejak 2014 ini sudah menjadi sudah anti Jokowi kalau Syahganda, tapi kalau yang lain bahkan ada yang menjadi jurkamnya Jokowi. Nah, gitu katanya ya. Oke. Di podcast ini disampaikan bahwa fasilitasi Bang Edi ini sebagai seorang mantan staf pribadinya Dr. Rizal Ramli. Saya kira nggak banyak yang tahu ya, Bang Edi yang muncul sebagai seorang YouTuber yang banyak berdakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan sempat sempat menghuni Hotel Prodeo alias penjara di eranya Jokowi karena mengatakan IKN itu tempat jin buang anak, begitu ya. Baik, kemudian masuk pada diskusinya. Di sini dibongkar jalan pikiran antara Refli, Faisal, dan Said Didu tentang Prabowo. Ketiga orang ini penting didengar karena sangat cerdas, nasionalis, dan peduli terhadap nasib bangsa kita. Apa yang diuraikan dalam podcast itu antara lain adanya pergeseran sikap Refli yang sebelumnya mengutuk Prabowo karena menang curang menjadi mendukung dengan syarat. Syaratnya yaitu menyingkirkan semua orang-orang Jokowi. Faisal Assegaf maksudnya ya, tidak pernah mengutuk Prabowo, namun kritis terhadap orang-orang yang ada di sekeliling Prabowo. Kayak kita dong. Kemudian menariknya, Said Didu ini berbalik mendukung Prabowo pada tanggal 26 Maret di platform X-nya setelah mencermati gerakan anti militer secara besar-besaran di Indonesia. Menurut Said, gerakan ini tidak masuk akal sebab aksi itu menggeser isu kebencian pada Jokowi, adili Jokowi menjadi turunkan Jokowi. Kontan banyak pihak mempertanyakan perubahan sikap Said Didu ini. Biasanya Said lantang menjadi oposisi terdepan, khususnya setelah dia menjadi legendaris pembela kasus tanah dan laut di pantai utara Banten. Ya, saya kira ini menjadi sebuah transisi barangkali ya dari para tokoh-tokoh ini. Menjadi penguasa di Indonesia tidaklah mudah, apalagi jika menjadi penguasa yang dimaksud untuk mengabdikan diri pada negaranya. Putin di Rusia misalnya harus menjadi pembantu Yeltsin di presiden sebelumnya untuk manuver lebih lanjut. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan posisi Prabowo ya. Seperti juga Deng Xiaoping di Cina yang harus juga mengalah dulu terhadap dominasi Gang of Four
sebelum akhirnya menjadi dominan. Nah, maka Prabowo yang dipahami oleh Syahganda, pilihan strategisnya yang kalah bertarung di Pilpres beberapa kali, ini akhirnya melakukan kudeta merangkak. Wah, istilahnya menarik ya. Alias bersekutu dengan Jokowi untuk bisa menjadi presiden. Secara retorika, tentu Prabowo mengganti style ala revolusioner menjadi lebih moderat dalam melihat kekuasaan Jokowi yang berlangsung saat itu. Dan lebih berat lagi buat Prabowo adalah memoderasi bukunya Paradoks Indonesia. Wah, bukunya ada di sini di samping saya. Dengan judul Paradoks Indonesia dan Solusinya yang lebih dimoderasi. Setelah Prabowo berkuasa, pandangan saya sebagaimana diulas di Edi Mulyadi Channel melihat secara dialektika objektif yang berbasis teoritis dalam menjelaskan berbagai kebijakan Prabowo. Secara retorik memang tetap membuat orang stres. Seperti teriakan hidup Jokowi. Oh, itu ya luar biasa. Di acara HUT-nya Gerindra pada saat itu kita tahu Jokowi sedang dinobatkan oleh OCCRP sebagai pemimpin koruptor kedua terkorup di dunia. Namun analitik, dialektik, dan logik memperlihatkan secara substansial kebijakan Prabowo berbalik 180 derajat dari Jokowi. Hal itu yang kemudian bisa kita lihat di antara lain kebijakan pertanahan, perburuhan, anti korupsi, dan pro rakyat miskin, bahkan pro pribumi. Untuk pro pribumi ini memang beredar info terbatas saja di kalangan elit. Sebagai doktor di bidang perburuhan, maksudnya Bang Syahganda ya, saya mengerti teori hubungan industrial yang menjelaskan return to labor versus return to capital dalam berbagai pandangan baik Marxis, kapitalis maupun middle way. Pilihan Prabowo menaikkan upah buruh 6,5% jauh di atas rata era Jokowi yang hanya 1%. Secara teori ini menunjukkan pemihakan negara pada buruh yang sangat besar. Bahkan sebuah hubungan kerja yang didesain perdata antara kapitalis dengan buruh pada kasus ojol diintervensi oleh Prabowo agar hak THR ojol diberikan. Ini walaupun Grab ya, Gojek, Paxel dan segala macam belingsatan juga. Dari mana uangnya, anggarannya? Akhirnya mereka harus berjuang mengatur-ngatur anggaran. Tapi akhirnya bisa ya, walaupun beberapa ada yang kecewa hanya diberikan 50.000. Nah, ini juga yang membuat kaum buruh yang dipimpin Jumhur Hidayat membawa tagline buruh bersama Prabowo sejak kenaikan upah tersebut. Oke, ini ditunggu kabar baik aja deh. Rakyat sipil udah kebanyakan sakit hati sama kaum Mulyono. Oh, Zikri. Ya, persis. Ini banyak sekali suara-suara seperti ini. Lanjut. Perhatikan Prabowo selain pada buruh. Perhatian Prabowo pada selain pada buruh juga terlihat pada buruh migran, petani, guru, dan kaum miskin. Kebijakan para buruh migran adalah memperkuat kapasitas buruh migran dengan memperbesar anggaran sampai 45 triliun. Tentu di samping meningkatkan status institusi selevel kementerian. Para petani dilakukan kebijakan harga untung pada gabah. Koperasi di desa diperkuat agar perputaran uang di desa dikelola secara bersama dalam membangun productive force di 70.000 desa. Di kabar lain saya dengar 80.000 ya. Oke, pada kaum miskin diberikan makan gratis dan sekolah rakyat miskin. Nah, tentu pada prosesnya harus banyak dilakukan continuous improvement ya. Pada guru, Prabowo menaikkan gaji dan tunjangan, termasuk guru honorer dan juga metode transfer langsung via Pemda sehingga tidak ada keterlambatan. Banyak hal yang menjadi kepedulian Prabowo. Seperti ikhtiar menaikkan rating PISA siswa kita. Dilihat sendiri contohnya sebagai tindak lanjut perintah Prabowo, dapat dilihat di medsos bahwa Bursa Zarnubi telah mengamanatkan Lahat ke depan akan memiliki sekolah unggul dan semua sekolah gratis bimbel, khususnya di bidang matematika dan sains agar ratingnya meningkat. Dan banyak lagi jejak-jejak Prabowo bersama rakyat. Hal ini yang tentu akan mengecewakan kelompok yang berkepentingan selama ini dari korupsi dan memperkaya diri sendiri. Mereka cepat atau lambat tersingkir dari singgasana kekuasaan korup era lama. Dan tak kalah hebatnya fitnah terhadap Prabowo juga terjadi di berbagai kebijakannya, seperti termasuk di kehidupan pribadinya ya. Untuk yang terakhir menjadi sesuatu yang aib bagi bangsa karena ajaran Islam mengajarkan bahwa perlu 4 saksi mata untuk membuat sebuah berita orang dewasa. Sayangnya berbagai fitnah orang dewasa itu menyebar di medsos-medsos maupun dibentangkan di berbagai aksi belakangan ini. Nah, termasuk demo-demo itu ya.
Fitnah kebijakan juga terjadi ketika Prabowo melakukan gerakan pembersihan di Pertamina. Dari korupsi, isu yang ditebarkan adalah Prabowo ingin mengganti mafia BBM. Oh, ramai sekali nih. Dari Reza Khalid kepada adiknya Hashim. Mengapa ini disebut fitnah? Karena tanda-tanda adiknya menggantikan Reza belum terlihat dari langkah politik Prabowo sampai saat ini. Dan antara banyak juga fitnah-fitnahnya, meski di banyak juga yang melakukan kritik secara baik ya. Ini sejatinya memang akan dirapikan dari kekacauan dan kehancuran BUMN di eranya Jokowi dan Erick Thohir. Dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan peran negara memaksimalkan BUMN untuk rakyat. Ya. Bayangkan BUMN yang selama ini jadi sapi perahan. Dari salah urus, dari bancakan jejaring nepotismenya, diamputasi oleh Prabowo. Prabowo memindahkan kekuasaan BUMN di tangan para menteri yang loyalis Jokowi menjadi kontrol di bawah kontrolnya sendiri. Saya kira ini harus dilihat juga secara proporsional ya. Menganalisis dan antara ini juga memang menarik ya ketika dalam berbagai konteks kita lihat Prabowo yang akan mengontrol dan mengendalikannya untuk kepentingan rakyat. Insya Allah, amin. Maka kekuatan yang ditebarkan oleh kaum pemikir liberal bahwa terjadi kegagalan ini akibat intervensi pemerintah terlalu besar, ini harus dihadapi. Maka bursa efek indeks kemarin kita lihat ya, IHSG turun, tapi tentu ini juga bahaya bagi efek-efek yang terjadi ini harus segera diantisipasi oleh Prabowo. Maka kita melihat bahwa langkah-langkah lainnya juga, misalkan tentang TNI, ini juga sangat sensitif karena beredar rumor bahwa akan kembalinya dui fungsi ABRI, kalau sekarang menjadi dui fungsi TNI. Apakah memang akan kembali ke dui fungsi TNI? Menurut Syahganda, ketakutan ini terlalu dibesar-besarkan. Prabowo menjadi presiden karena mendirikan partai Gerindra dan mengikuti kontestasi politik, sedangkan Soeharto melakukan kudeta ketika dia masih militer. Maka di era Prabowo kehadiran parlemen signifikan. Nah, soal apakah DPR tukang stempel seperti fitnah yang disematkan selama ini, tentu saja komparasinya harus pada era Jokowi. Di era Jokowi, undang-undang Omnibus Law Ciptaker yang menyengsarakan rakyat itu dibuat dalam sekejap. Sebaliknya, undang-undang dibuat di era Prabowo meskipun sebagian dilakukan dengan cepat, namun sifatnya untuk kebaikan, misalkan undang-undang TNI. Sebagai eksponen militer, tentu saja Prabowo mencari bias atau ini misalkan diberikan contoh nih oleh Syahganda. Saya misalnya, pasti alumni ITB adalah super hebat. Jokowi faktanya percaya alumni UGM super hebat, sehingga hampir semua pejabat di era dia alumni UGM. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka sikap Prabowo memandang perlu kerja-kerja pembangunan dibantu militer itu sangat natural dan manusiawi. Mungkin nanti efeknya adalah pergeseran orang-orang dari kepolisian yang selama ini sangat dimanja katanya ya di eranya ketika PDIP berkuasa. Dui fungsi sendiri adalah konsep tahun 70-an. Itu didominasi hegemoni militer atas kaum sipil. Konsep ini adalah soal relasi kekuasaan. Tapi kalau di undang-undang TNI ini saya kira itu tidak terjadi karena ini didiskusikan, dibahas oleh sipil. Militernya sendiri tidak terlibat. Maka Syahganda mengatakan bahwa saya sendiri yang 2 kali dipenjara di markas Kodam Siliwangi Bandung karena era Orba, tentara yang bertanggung jawab pada stabilitas, menyadari isu dui fungsi belum relevan saat ini. Bahkan TNI mungkin diperlukan lebih banyak untuk membantu Prabowo sukses bekerja. Berbagai manipulasi keadaan saat ini berlangsung. Itu tentu terjadi karena memang era Prabowo adalah era fase awal keluar dari kegelapan. Jadi kalau yang disebut Indonesia gelap, saya kira saya secara pribadi saya sepakat. Tapi Indonesia gelap yang digelapkan oleh Jokowi. Dan begitu kan? Maka harusnya Prabowo membuat langkah menuju Indonesia terang. Manusia-manusia gelap yang akan terus mengganggu Prabowo dan tetap berusaha dalam situasi yang gelap.
Maka Prabowo harus istiqomah now or never, lawan kegelapan itu. Kita sebagai rakyat harus bisa melihat dengan jelas bahwa fitnah-fitnah terhadap Prabowo terus terjadi. Untungnya, podcast Edi Mulyadi tentang Refli, Faisal, dan Said ini menunjukkan Prabowo berjuang untuk rakyat. Prabowo adalah kita.